Itu Roma 4. Kita lihat lagi. Roma 4, 25. Roma 4, 25. Roma 4, 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran. Pembenaran kita. Ya, diserahkan karena pelanggaran kita. Tadi kita lihat dia mati supaya bisa mendemonstrasikan itu kebenaran dan keadilan Allah. So dia mati untuk dosa kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Apa maksudnya? Itu kebangkitan Yesus Kristus, atau bagaimana kebangkitan Yesus Kristus bisa membenarkan kita. Atau saya tanya begini, itu tadi kita baca di Roma 3, itu Yesus mati supaya Allah bisa membenarkan kita. Jadi kalau kematiannya membenarkan kita dan menebuskan kita, jadi kenapa perlu kebangkitan Yesus Kristus? Yesus mati dan bangkit supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak sia-sia. Ya memang dia mati dan bangkit. Kita tahu itu dari kebenaran firman Tuhan. Dia mati dan bangkit supaya kita bisa diselamat, bisa dibenarkan. Tapi kita mau tanya bagaimana itu kebangkitan Yesus Kristus membenarkan kita. Karena kita sering berpikir itu karena dia mati untuk dosa kita, kita dibenarkan. So, waktu Yesus mati di salib, dia menebus dosa kita. So 2000 tahun yang lalu, dosa kita sudah ditebus. Ya atau tidak? Itu menggenapi. Ya, yang jelas ya. Tapi, So itu 2000 tahun yang lalu, dosa kita sudah ditebuskan. Maksudnya 2000 tahun yang lalu kita sudah diampuni. So waktu kita lahir di dunia ini, kita sudah diampuni dan tidak perlu diampuni lagi. Karena dosa kita sudah ditebuskan 2000 tahun yang lalu, dan waktu kita lahir di dunia ini, dosa kita sudah selesai, sudah ditebuskan, sudah diampuni, dan kita sudah diselamat waktu kita lahir. Ya atau tidak? Yesus mengenapi hukum Taurat ya. Mengenapi hukum Taurat, betul? Persembahan untuk melunasi hutang dosa pada zaman perjanjian yang lama kan itu pakai lembu. Setelah Yesus mati untuk melunasi hutang dosa kita, Yesus tidak mengenapi hukum Taurat, dan kita yang lahir yang baru di zaman sekarang. Ibrani kan menjelaskan, Ibrani 11 ayat 26. Kalau kita sudah mengetahui tentang kebenaran, kalau kita melakukan dosa lagi, sudah tidak ada korban lagi. Nah, karena Yesus melunasi dosa kita, tetapi perbuatan kita yang sekarang kita tanggung sesuai dengan perbuatan kita. Ya, kalau baik atau jahat di mata Tuhan ya, ketika menghadap pengadilan Kristus kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Jadi perbuatan kita pada saat ini kita akan tanggung sendiri. Ya tapi itu topik yang lain. Ya. Saya mau tanya, itu kalau dosa kita ditebuskan itu 2000 tahun yang lalu, kenapa kita harus diampuni, bertobat, percaya untuk diselamatkan? Kenapa? Harus dikerjakan terus-menerus. Artinya walaupun kita sudah diampuni, tapi So kita dari lahir sudah diampuni. sudah ditebus oleh darah Yesus. Maksudnya semua anak yang lahir mereka orang Kristen. Entah itu mau Hindu, Buddha, Islam atau Kristen, waktu kita lahir sudah diampuni, tapi kita harus percaya kepada Yesus maka kita akan selamat. Tapi mereka sudah selamatkan. Kalau sudah diampuni maksudnya kalau sudah ditebuskan, sudah diampuni maksudnya sudah diselamatkan. Sudah orang Kristen. Mereka lahir kembali dari kelahiran yang pertama. Ya atau tidak?
Tidak. Pasti tidak. Kita harus lahir kembali. Itu tidak, kita tidak diampuni dari lahir, dan dosa kita tidak ditebuskan waktu kita lahir di dunia ini. Dosa kita tidak ditebuskan 2000 tahun yang lalu. Yesus mati untuk menebuskan dosa kita. Tapi tanya begini, itu berubah pikiran. Itu kalau Yesus Kristus mati untuk dosa kita, tapi tidak bangkit, kita bisa diselamatkan? Kenapa? Kenapa? Kalau dia sudah mati untuk dosa kita, kenapa kita tidak bisa diselamat? Walaupun dia tidak bangkit dari kematian, kenapa? Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, berarti percaya kita sia-sia. Iya, itu satu ayat, ya kita tahu itu 1 Korintus 15, ya kita tahu ayatnya, tapi kita mau cari alasannya. Itu kalau Yesus mati tapi tidak bangkit, mati untuk dosa kita, mati untuk dosa semua di orang dunia ini, tapi tidak bangkit lagi, kita akan ditebuskan, bisa diselamatkan melalui dia. Kita percaya dia mati tapi tidak bangkit lagi, dan 2000 tahun setelah itu kita di sini di Manokwari percaya Yesus mati untuk dosa kita. Kita ditebuskan? Tidak, kita harus menyertakan keselamatan. Apa? Harus kita menyertakan bagian dari itu. Tapi kita bisa diselamatkan? Tidak. Ya, Kenapa? karena perbuatan kita yang kita buat. Oke. Itu di luar perbuatan kita. Oke. Yesus 2000 tahun yang lalu mati untuk menebuskan dosa kita. Ya, Oke. Dia sudah mati, tapi dia tidak bangkit. 2000 tahun setelah itu, kita di Manokwari, kita percaya Yesus mati untuk penebusan kita. Kita akan diselamatkan kalau kita percaya kepada itu? Kalau Yesus tidak bangkit, Kalau tidak bangkit, tapi dia mati untuk dosa kita. Dia jadi korban yang sempurna untuk dosa kita. Disalib. Dan kita percaya, dan kita bertobat dan perbuatan dan lakukannya. Kita akan diselamatkan? ya pasti diselamatkan. tidak. Ini kan Yesus mati untuk kita. Ya, tapi tidak bangkit lagi. Dia masih mati. Dan kita 2000 tahun setelah itu, kita bertobat, kita percaya dia mati untuk penebusan dosa kita. Kita akan diselamatkan? No, kenapa no? Karena Yesus kalau tidak bangkit berarti sama dengan manusia yang lain, seperti Adam juga mati dan tidak bangkit. Ya, tapi kalau dia mati untuk penebusan dosa, dia mati di salib, dia jadi korban yang sempurna. Artinya Yesus bangkit, kita percaya. Ya, dia hanya bangkit supaya kita bisa percaya? Tidak, harus kita menyertakan bagian tentang keselamatan. Oke, ini saya tanya karena kita selalu berpikir itu kalau ke gereja itu mereka ada simbol apa? Salib, selalu ada salib. Tapi tadi kita baca kemarin baca di Kisah Para Rasul, mereka tidak bicara tentang salib, mereka fokus kepada kebangkitan. Ya, dan itu kalau baca di mana saja, ya itu ada salib, kita harus mati terhadap dosa, dan ada kebangkitan, ya kita dapat jadi ciptaan baru. Itu bicara tentang dua-duanya, tapi fokusnya itu kalau kita mengakui dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya apa? Percaya Allah membangkitkan dia dari kematian, kita akan diselamatkan. Oke, kita akan dibenarkan, ya. Itu dengan mengakui kita diselamatkan, dengan percaya kita dibenarkan. Oke, tidak percaya dia mati jadi korban. Kalau kita harus percaya dia mati jadi korban untuk kita, untuk dibenarkan, itu waktu di Kisah Para Rasul mereka tidak bicara tentang dia mati untuk dosa kita. Tapi mereka berkata dia mati, memang mati, tapi dibangkitkan dari kematian oleh Allah. Dan kalau kita percaya itu dan mengakui dia adalah Tuhan, kita akan diselamatkan, akan dibenarkan. So itu fokus di dalam Alkitab bukan
Yesus mati untuk dosa kita. Kalau orang percaya Yesus mati untuk dosa mereka, mereka masih akan ke neraka. Karena mereka harus percaya dia mati dan bangkit. Karena kebangkitan itu juga termasuk di dalam Injil. Kita di sini, kalau di Manokwari, ya itu kadang-kadang itu hanya khotbah tentang salib terus. Karena kita berpikir kita ditebuskan oleh dosa kita, itu dari dosa kita karena salib. Itu memang itu satu bagian, tapi tidak komplit. Itu kalau Yesus mati untuk dosa kita 2000 tahun yang lalu dan masih mati. Tidak bangkit dari kematian. Dan hari ini kita percaya, bertobat, lakukan perbuatan itu setia sampai akhirnya. Kita akan ke neraka untuk selama-lamanya. Karena itu tidak cukup dia mati di salib. Oke, kenapa? Kita lihat dulu di Kejadian 8. Mana ya? Saya lupa dari mana saya cari. Kejadian. Oke, ini tentang waktu Nuh keluar dari Batra. Dan lihat ayat 20. Kejadian 8 ayat 20. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu dia mempersembahkan korban. Okay. So Nuh dia kasih korban kepada Allah, dia membakar korban, dia membakar itu semua binatang yang haram, ya. Betul? Ya, yang tidak haram. Tidak haram, bukan haram. Oke, tadi saya berkata itu, kenapa dia harus korbankan itu binatang yang tidak haram? Kenapa? Karena kalau itu bakarkan atau korbankan itu satu hal yang buruk. Maksudnya itu apa? Kekerasan kepada binatang itu. Itu pasti itu binatang yang itu lebih cocok untuk dimatiin itu yang haram, yang kotor. Itu lebih layak dimatiin itu yang haram. Tapi kenapa harus membakarkan dan korbankan itu binatang yang tidak haram? Kenapa? Karena itu dipersembahkan kepada Allah. Ya. Oke, kita selalu berpikir tentang korban Yesus Kristus atau korban itu seperti Allah marah, dan karena itu kemarahan harus datang kepada binatang itu atau kepada Yesus Kristus. Tapi kalau begitu, kenapa pilih itu binatang yang tidak haram dan kenapa pilih Yesus Kristus yang sempurna? Kita baca ayat 8, 21. Ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. So, waktu Allah lihat korban itu, dia senang atau marah? Senang.
So, dan dia kasih berkat atau dia kasih hakiman? Kasih berkat kepada Nuh dan seluruh dunia karena dia senang. Tidak seperti dia lihat binatang dan dia marah dan dia matiin itu, dan setelah matiin dia sudah segar lagi, tidak marah lagi, dan dia kasih berkat kepada manusia. Tapi itu karena dia senang, dia kasih berkat. Lihat itu ya. Kita lihat di Efesus 5. Karena banyak orang waktu mereka berpikir tentang salib, mereka berpikir kemurkaan Allah datang kepada Yesus Kristus. Dan Allah marah, dan karena itu dosa sudah dihakimi di dalam Yesus, maksudnya dia tidak marah lagi dan dia bisa memberkati orang. Tapi Efesus 5 ayat 1 dan 2. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang dikasihi, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. So, ini berkata dia menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Maksudnya waktu dia mati di salib, Allah senang dengan Yesus atau tidak senang dengan Yesus? Sangat senang. Karena itu dia membangkitkan diri dari kematian, karena dia taat sampai akhirnya. Dia senang sekali. Dia selalu mengasihi anaknya, dia lihat anaknya disalib, dan dia penuh dengan cinta, penuh dengan kasih. Itu karena dia mengasihi, dia taat saya, dia anak saya. Dia penuh dengan banggaan, dia rasa enak terhadap Yesus Kristus. Dia mengasihi korban itu. Itu satu harum yang baik untuk dia. Oke, dan kita harus selalu ingat, itu karena ketaatan Yesus Kristus. Dia memuaskan hati Bapa, dan karena dia senang dengan anaknya, itu berkat datang kepada kita. Itu tidak karena Allah marah dan dia mau pukul kita, tapi Yesus berdiri di depan kita dan dipukulin untuk kita, dan Allah sudah tidak marah lagi karena sudah pukul. Dan sekarang bisa memberkati kita. Tidak. Itu karena Yesus taat Bapanya sampai akhirnya, bahkan mati di salib. Itu Allah senang sekali. Dan untuk dia lakukan apa? Karena dia taat, Allah membangkitkan dia dari kematian dan kasih dia nama di atas segala nama. Itu Filipi 2 yang kemarin kita lihat. Karena dia taat, Allah membangkitkan dia dari kematian. Itu Injil Yesus Kristus. Itu tentang dia. Dia sudah menang di atas segalanya. Tapi untuk kita, dia mati di sana, itu satu harum bagi Allah. Dan karena dia senang dengan anaknya. Dan anaknya siapa? Anaknya Yesus. Itu maksudnya dia manusia. Maksudnya hari itu Allah lihat kepada manusia yang satu-satunya. Yesus Kristus. Itu manusia yang baru. Itu Adam yang kedua. Dan lihat kepada dia, dan dia senang sekali terhadap manusia itu. Okay. Manusia yang lama di dalam Adam, dia marah. Ya, dia ada belas kasihan terhadap mereka. Tidak senang kalau mereka binasa. Lebih bagus mereka bertobat, dan dia lebih senang mereka dapat hidup. Tapi dia penuh dengan murka setiap saat, di Mazmur berkata. Dan itu di Mazmur 5 juga berkata, dia membenci orang yang lakukan dosa. Itu ayat orang tidak suka menghafal. Tapi Allah membenci orang yang lakukan dosa. Kita lihat itu cepat. Itu Mazmur 5. Supaya kita tahu Allah kita siapa. Mazmur 5. Oops.
Ayat berapa? Ayat 5, silakan baca. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. 6. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Wah, Allah membenci semua orang yang melakukan kejahatan. So, itu saja. So itu dia membenci orang melakukan kejahatan. So itu kemarahan di atas itu orang melawan dia. Dia masih mengasihi mereka, tapi kasih dia itu seperti apa? Oh, saya tanya ini. Allah mengasihi semua orang tanpa syarat. Betul? Oke, tapi kita lihat di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 10. Yesus berkata kepada muridnya. Yohanes 15 ayat 10. Silakan baca selalu saudara. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Tanpa syarat? Baca lagi. Ada syarat untuk kasihnya. Oke, so Allah tidak mengasihi seluruh dunia. Hanya mengasihi orang yang lakukan. Allah mengasihi, tapi ada syarat. Tapi dia mengasihi semua orang yang melawan dia atau tidak? Tapi di sini berkata ada syaratnya. Dia mengasihi orang yang taat perintahnya, betul? So dia mengasihi semua orang walaupun mereka taat atau tidak, atau dia mengasihi hanya orang yang lakukan perintahnya. Yang mana betul? Dia membenci orang jahat atau dia mengasihi semua orang tanpa syarat atau dia hanya mengasihi orang yang lakukan perintahnya? Yang mana betul? Kalau dari firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 10 dia mengasihi orang yang menurut perintahnya. Kalau dari Yohanes 3 ayat 16 dia mengasihi siapa? So yang mana betul? Itu mungkin Yohanes salah. Itu dia waktu di pasal 3 dia lebih senang dan pasal 15 dia sudah marah. Kenapa? Ini bicara orang yang sudah lahir baru atau berdosa. Gini. Oke, so perbedaan ada di mana? Oke, kita ada dua macam kasih Allah. Oke, dan ini penting kita sadar. Itu terhadap manusia yang berontak sama dia membenci mereka. Maksudnya dia marah terhadap mereka, penuh dengan murka setiap saat. Dia itu bikin itu diciptakan neraka untuk lemparkan mereka. Dia tidak akan nangis waktu dia lempar kepada mereka kepada neraka. Oke, dia marah. Tapi kita baca itu tadi sesi yang tadi itu di Yeskiel 33, Allah tidak senang waktu itu orang fasik binasa. Dia lebih senang kalau mereka bertobat dan dapat hidup. Ini kasihnya. Itu belas kasihan. Sepertinya walaupun dia marah terhadap mereka, dia tidak suka menghakimi mereka. Dia tidak senang, saya bisa menghakimi mereka. Dia lebih suka kalau mereka bertobat dan dapat berkat. Ini kasihan mereka, kasihan dia. Itu seperti, kita mengasihi semua orang di dunia. Kalian mengasihi orang Israel? Mengasihi orang Palestina? Mengasihi orang Aceh? Mengasihi orang Amerika? Mengasihi. Oke, itu mengasihi semua tanpa syarat. Tidak maksudnya setiap hari kalian kerja untuk mereka, dapat uang supaya mereka bisa makan.
So, saya tanya, kalian mengasihi semua anak-anak di dunia ini? Mengasihi, oke. So maksudnya setiap hari kerja keras supaya mereka bisa dapat makanan, bisa ke sekolah, bisa ke dokter. Mereka kerja sendiri. Ya. Itu kasih seperti itu hanya itu kita mau baik untuk mereka, tidak mau jahat untuk mereka. Tapi kita tidak ambil itu tanggung jawab untuk mereka. Mereka bukan anak kita sendiri. Kita mengasihi mereka secara umum, secara tidak mau mereka itu dapat yang jahat. Kita mau mereka diberkati. Tapi kita tidak kerja untuk mereka dapat berkati. Okay? So ini sama dengan Allah. Dia mengasihi semua orang di dunia. Dia tidak mau mereka dapat kejahatan. Dia lebih suka kalau mereka bisa dapat berkat. Tapi dia adil dan dia kudus dan dia akan lempari mereka ke neraka kalau mereka tidak bertobat dan percaya kepada anaknya. Dan dia tidak akan nangis waktu dia lakukan karena dia adil. Dia ada belas kasihan terhadap semua orang. Dia mengasihi semua orang tanpa syarat walaupun mereka jahat. Itu beda dengan Yohanes 15. Itu bicara tentang anaknya. Ini kasih itu perjanjian. Itu kasih hubungan dekat, hubungan keluarga. Itu seperti mengadopsikan. Itu anggap mereka sebagai anak sendiri. So kasih ini itu ada syarat. Kita harus tunduk dan percaya. Kita harus mengasihi anaknya Yesus Kristus. Tapi itu dari pihak dia, itu juga dia ada tanggung jawab. Dia akan itu menggembalakan kita, dia akan menjaga kita, dia akan mengajarkan kita, dia akan melakukan ini karena itu sudah ada hubungan perjanjian. So itu kasih seperti itu ada syaratnya. Tapi kasih yang lain tidak ada syaratnya. Okay? So tadi kita baca itu Yesus mati dan jadi satu harum bagi Allah. Dan karena itu berkat akan datang kepada kita. Dan tadi saya tanya, itu kalau Yesus hanya mati, tapi tidak bangkit, kita bisa diselamatkan melalui dia? Dan itu jawab tidak. Kenapa? Kita lihat di Ibrani 9. Ibrani 9 ayat 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan kepada dirinya sendiri dan karena pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. So di perjanjian lama kalau imam lakukan kasih korban, setelah itu dia bawa darahnya di dalam ruang yang paling maha kudus. Dan taruh di itu apa? Gesbah ya? Mezbah yang tapi itu Ark of the Covenant. Itu satu kotak. Kotak apa? Apa itu? Ark itu kotak yang di dalam itu ruang maha kudus. Apa? Tabur. Tabut. Oke, ya, tabut perjanjian. Dia akan kasih itu percikan, itu darah di sana. Oke. So kita terus lihat di ayat 11 sampai 14. Ayat 11 sampai 14. Tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Dia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Sampai 14. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba
jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda memutuskan mereka yang najis, hingga mereka disucikan secara lahiriah. 15. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak tercatat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Okay, so itu Ibrani 9 sampai 14, itu setelah Yesus bangkit dari kematian, dia lakukan apa? Dia sudah itu penebusan kita sudah selesai waktu dia mati? Ya atau tidak? Itu untuk melanjutkan dari perjanjian lama, korban-korban bakaran. Ya oke, tapi saya tanya, itu setelah Yesus jadi korban di atas salib dan mati, penebusan kita sudah selesai atau belum? Belum. Itu belum selesai. Itu kerja Yesus Kristus di salib sudah selesai. Dia lakukan kehendak Allah Bapa di bumi sudah selesai. Tapi penebusan kita belum selesai. Okay? Karena setelah dia kasih korban yang sempurna, yang jadi harum bagi Allah, setelah itu dia dibangkitkan dan duduk sebelah Allah Bapa, dia masuk di dalam ruang Maha Kudus, yaitu surga sendiri, di depan Allah Bapa sebagai imam besar kita. Dan dia itu akan presentasi atau presentasi akan kasih korban itu sebagai imam di hadapan Allah Bapa. Itu korban Yesus Kristus yang mati di salib. Selalu sekarang Allah Bapa lihat kepada Yesus Kristus dan lihat korbannya. Lihat kepada Yesus Kristus yang sudah lakukan kehendaknya, dan dia selalu senang terhadap anaknya. Dia selalu senang waktu dia lihat anaknya duduk di takhta, dan dia penuh dengan kasih terhadap anaknya. Karena dia sudah lakukan kehendaknya di bumi sampai mati di salib. So korban Yesus Kristus selalu dipresentasi di depan Allah Bapa. Okay. Lihat di itu Ibrani 7 ayat 23. Ibrani pasal 7 ayat yang 23. Ini saya baca ini. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh mau untuk tetap menjabat imam. Oke, saya ini 7:4. Saya mana. Oke. 7:4 tadi. Tadi itu 23 ya. Oke, 24. Namun karena ia tetap selama-lamanya imanatnya tidak dapat berahli kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Apa maksudnya? Kapan kita ditebus dari dosa kita? Kapan kita ditebus dari dosa kita? Saya tanya kapan? Kapan kita ditebuskan
dari dosa kita. Kapan ditebuskan? Maksudnya sebelum kita lahir kita sudah ditebuskan? Tidak. Kita tidak ditebuskan 2000 tahun yang lalu waktu dia mati dan bangkit dan ke surga. Tidak. Kapan kita ditebuskan dari dosa kita? Elia, kapan Elia ditebuskan dari dosamu? Siap, saya bicara berdasarkan firman ini, jangan meleset saya. Kapan? Saya tanya, oke. Kalau kita lupakan semua, dan saya tanya, Manase kapan diselamatkan? Sudah berapa lama? Ya, kapan? 2023. Oke. Dan Elia kapan diselamatkan? 2022. Kapan jadi ciptaan baru dan dilahirkan kembali? Kapan ditebus dosamu? Kapan? Kapan diselamatkan? Kapan jadi Kristen sungguh-sungguh dan diselamatkan? Kapan? Kalau tidak kita sungguh-sungguh ya, Kristen sungguh-sungguh dan diselamatkan. Ya, kapan jadi itu? Kapan diselamatkan? Ini harus gampang. Tahun 2011. Oke, saya itu 1992 saya diselamatkan. Dosa saya ditebuskan itu 92, tahun 92. Itu gampang kan? Itu jelas. Oke. Kapan dosa kita ditebuskan? Bukan waktu Yesus mati di salib. Bukan waktu dia naik surga. Bukan waktu dia masuk ruang Maha Kudus. Tapi kita baca di sini. Itu di ayat 25, Ibrani 7, 25. Itu berkata, karena itu sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Oke. Kenapa dosa kita ditebuskan? Kenapa? Alasan apa kita ditebuskan? No. Kenapa dosa kita ditebuskan? Itu karena apa? Karena kita orang berdosa. Bukan. Sudah balik kepada Dosa kita ditebuskan ini harus gampang. Karena Yesus mati untuk kita dan jadi pengantara untuk kita. Oke? Itu kenapa? Karena Yesus mati dan bangkit. Ini Injil keselamatan. Tapi itu pertanyaan beda dengan kapan dosa kita ditebuskan. Tidak waktu itu yang terjadi. Dia lakukan kerja dia di dunia, mati, dan setelah itu naik ke surga, jadi pengantara untuk siapa? Untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Maksudnya, kalau kita bertobat dari dosa kita dan datang kepada Allah melalui beriman kepada Yesus Kristus, kita ditebuskan oleh darah Yesus Kristus. Ya, betul kan? Itu maksudnya dia jadi imam setelah dia kasih korban yang sempurna. Itu satu harum bagi Allah dan Allah senang sekali, dan karena itu membangkitkan dia dari kematian dan meninggikan dia duduk di tahta jadi raja di atas segala raja. Dia jadi Tuhan di atas segala Tuhan, dan dia juga jadi pengantara untuk orang manusia yang lama di dalam Adam, di dalam dosa, kalau mereka bertobat dan datang kepada Allah melalui imam Yesus Kristus, imam yang besar. Kalau mereka datang kepada Allah, Allah akan menerima mereka. Kenapa? Karena pengantara mereka duduk di sana dan selalu siap untuk itu menyelamatkan mereka dengan sempurna. Bisa lihat? Oke, kita baca terus 26. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tidak cemar,
terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ia tidak seperti imam-imam besar itu yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa-dosa umat, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dianya sendiri. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan sesudah hukum Taurat menetapkan anak yang telah dijadikan sempurna sampai selama-lamanya. Dia jadi imam besar yang sempurna karena dia ada korban yang sempurna dan dia selalu hidup dan senantiasa menjadi pengantara untuk mereka. Kita bisa baca di mana? Itu maksudnya dia doa bersyafaat untuk umatnya yang datang kepada dia. Dia selalu jadi pengantara untuk orang datang kepada dia. Kalau kalian baca itu ayat 25 lagi, silakan baca. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai imam besar. Setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ini 25, maaf. 25. Ibrani 7 ayat 25. Oh, Ibrani 7. Ayat Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. So kita lihat dia lakukan kerja dia di bumi, jadi korban yang sempurna dan taat sampai akhirnya Bapa membangkitkan dia dari kematian. Dia duduk di sebelah Allah Bapa jadi raja. Dia juga untuk manusia yang lama, karena dia juga jadi manusia, supaya dia bisa jadi pengantara, bisa merepresentasi, mewakili manusia yang baru di hadapan Allah. Itu yang manusia yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Sekarang jadi itu pengantara dan itu imam kita. So kalau orang dari itu Adam yang lama, itu manusia yang lama bertobat dan datang kepada Allah melalui Yesus Kristus, Allah akan menerima mereka karena korban Yesus Kristus dipresentasikan di hadapan Allah selalu, karena dia tidak akan mati lagi. Dia tidak akan meninggal lagi karena dia sudah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dan karena itu dia sudah cukup dan sanggup untuk menyelamatkan orang dengan sempurna yang datang kepada Allah melalui dia. So itu keselamatan kita tidak di dalam satu hal yang terjadi itu di sejarah. Itu didasarkan karena Yesus lakukan di salib. Tapi itu kita diselamatkan tidak karena apa Yesus lakukan, tapi karena Yesus. Karena dia hidup dan duduk di sana dan kita bisa datang kepada Allah melalui dia. Kenapa dia bisa dapat itu posisi begitu? Karena dia mati. Karena dia layak. Karena dia taat sampai akhirnya, Allah kasih dia itu tempat yang paling tinggi. Dia jadi imam yang maha besar. Dan dia jadi itu manusia baru dan pengantara untuk orang yang datang kepada dia. So kita hidup itu dapat hidup kekal tidak dari percaya Yesus mati untuk dosa kita. Banyak orang berpikir, kalau saya percaya Yesus mati untuk dosa kita, saya akan ke surga. Ini salah sekali. Kenapa? Karena kalau kita beriman pada Yesus Kristus yang mati untuk kita, yang bangkit untuk jadi pengantara, kalau kita percaya kepada orang itu dan beriman dan bersandar kepada dia, kita akan diselamat.
Dia adalah jalanan, kebenaran, dan kehidupan. Dia adalah keselamatan kita. Keselamatan tidak di dalam satu filsafat atau satu teologi atau satu konsep-konsep kita berpikir di dalam pikiran kita. Tapi kita diselamatkan melalui Yesus Kristus yang hidup untuk selama-lamanya, yang duduk di takhta jadi pengantara di antara manusia dan Allah, dan sudah kasih korban yang sempurna kepada waktu dia di dunia, dan sekarang mempresentasikan itu korban kepada Allah selalu untuk orang yang datang kepada Allah melalui dia. Bisa lihat perbedaan? Ya, itu kalau ke pasar dan memberitakan Injil dan berkata, ya, Yesus mati untukmu, percaya dan akan dapat surga. Itu sudah agama lain. Ya, itu hanya filsafat saja. Itu saya percaya, saya percaya. Saya percaya Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Saya percaya Yesus mati, saya bangkit. Wah, semua. Saya bersuruh dia Tuhan. Tapi saya tidak kenal dia. Itu Yohanes 17 ayat 3 berkata, itu kemarin kita baca, Yesus itu berdoa kepada Bapa, dan inilah hidup kekal. Mengenal Allah yang satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh dia. Mengenal, tidak tahu tentang, tidak percaya satu fakta-fakta Yesus mati, Yesus bangkit. Tapi mengenal dia, bersandar pada dia, percaya dan mengasihi dia. Kita diselamatkan melalui Yesus yang hidup, yang duduk di takhta, jadi pengantara. Kenapa dia layak jadi pengantara? Karena dia jadi manusia. Dan dia mati dengan sempurna. Dan karena itu dibangkitkan dan jadi pengantara yang sempurna, imam yang sempurna. Dia bisa menyelamatkan, dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna orang yang datang kepada Allah melalui dia. Karena dia senantiasa, dia selalu siap untuk bersyafaat, jadi pengantara untuk mereka. Karena dia hidup untuk selama-lamanya. Bisa mengerti? So waktu kita menginjili orang, kita harus fokus kepada Yesus. Tidak hanya kepada fakta-fakta di dalam Alkitab. Memang kita harus percaya kepada fakta-fakta. Seperti ini, saya contoh. Itu waktu di Kisah Para Rasul pasal 2, itu Petrus, kalau kita lihat dari itu yang tulis dari Lukas, dia tidak berkata Yesus mati untuk korban. Tapi dia berkata, kalau bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maksudnya bertobat dan percaya dan masuk kepada dia dan mengenal dia, kita akan diselamatkan. Nanti mereka akan berkata, oh, tapi kenapa Yesus mati bisa menyelamatkan saya? Saya tidak mengerti. Sudah percaya kepada Yesus, sudah dapat keselamatan, tapi belum mengerti konsep-konsepnya. Dan setelah itu akan ditulis di dalam Roma. Itu karena Yesus jadi korban untuk dosamu, supaya bisa supaya adilan Allah bisa dinyatakan dan kita bisa lebih mengerti. Tapi paling penting itu mengenal Yesus, bertobat dan percaya kepada dia. Tidak hanya percaya kepada fakta-fakta di dalam Alkitab, tapi percaya kepada orang ini yang duduk sekarang di takhta. Kalau kita tanya, kenapa dia duduk di takhta? Itu karena dia taat sampai akhirnya. Kenapa dia bisa jadi imam besar dan bisa jadi pengantara yang sempurna? Itu karena dia mati disalib jadi korban, karena dia jadi manusia untuk kita. Karena itu dia bisa jadi pengantara. Itu semua tanya kenapa. Kenapa dosa kita bisa ditebus? Karena Yesus mati untuk kita dan bangkit untuk kita, dan dia jadi pengantara untuk karena itu. Tapi kapan kita ditebuskan? Dosa kita ditebuskan waktu kita datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Karena dia jadi itu pengantara kita. Sebelum itu kita hanya musuh kita. Tapi waktu kita bertobat dan tunduk kepada dia dan percaya kepada dia, itu dosa kita ditebus, dicucikan. Karena darah Yesus Kristus.
Tapi kapan? Waktu kita bertobat dan percaya kepada Yesus yang hidup sekarang. Okay, so kita lihat beberapa lagi. So lihat di Galatia 3 ayat 26 dan 27. Galatia 3 26 dan 27. Galatia pasal 3 ayat 26 dan 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Okay, kalau kita sudah percaya dan mengenai Yesus Kristus waktu kita dibaptis. Okay, mengenai Yesus Kristus maksudnya sekarang kita identifikasikan dengan Dia. Kita sudah berkata, Dia adalah wakil saya. Dia di surga jadi pengantara dan imam saya di hadapan Allah. Kita dibaptis di dalam Dia. Jadi satu dengan Dia di dalam lahir baru. Kita jadi manusia yang baru di dalam Dia. Mengenakan Yesus Kristus. Kita lihat di Yohanes 16. Mungkin 24. Saya lupa. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama-Ku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Yeah, it's the wrong one. Let's see here. John 16. Yohanes 16. Di mana ya? Oh, itu 27, salah. 27. Itu saya tanya lagi, itu kasih Allah tanpa syarat ya? Itu kasih yang belas kasihan terhadap semua orang tanpa syarat. Tapi kasih perjanjian, kasih itu sebagai anak Allah, itu ada syaratnya. Oke, ayat 26, 27. Ya. Oh, sebelum baca saya tanya ini, kenapa Allah mengasihimu sebagai anaknya? Kenapa Allah mengasihi Elia sebagai anaknya? Karena ciptaannya, semua orang ciptaannya, semua orang anak Tuhan. Itu Yesus berkata di Yohanes 8, itu orang yang Farisi anak iblis karena mereka lakukan kehendak iblis, bukan anak Allah. Tadi kita baca itu semua orang lahir di dunia ini anak Allah, mereka ciptaan Allah tapi mereka anak Allah. Karena kita mengasihi Allah. Okay. Itu semua orang anak Allah atau tidak? Tidak. 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10 berkata, tanda ini kita bisa lihat dan tahu siapa anak iblis dan siapa anak Tuhan. Siapa lakukan dosa, mereka anak iblis. Siapa lakukan kehendak Tuhan, itu anak Tuhan. Okay, so tidak semua orang anak Tuhan. Mereka harus menjadi anak Tuhan melalui Yesus Kristus. Tapi saya tanya, kenapa Allah mengasihi Elia sebagai anaknya? Kita baca di 27. Yohanes ya? Ya, Yohanes 16 ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu Karena ada alasan. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Oke. Allah menerima kita sebagai anaknya karena kita mengasihi dan percaya terhadap anaknya. So begini, Allah lihat anaknya di sebelah kanannya. Dia penuh dengan banggaan, mengasihi dia.
dia jadi manusia, dia taat sampai bahkan mati di salib, dan karena itu dia kasih dia nama di atas segala nama, dan dia jadi manusia yang baru dan yang dia senang sekali dengan manusia ini. Dan siapa yang mengasihi dan percaya kepada Yesus ini, Allah menerima mereka karena Yesus. Ini sama seperti saya ada 3 anak. Kalau kamu datang ke Manado dan tinggal di sana dekat di rumah saya, kalau kamu selalu baik terhadap anak-anakku dan gitu selalu itu membantu mereka, menegur mereka, bantu mereka, itu kasih nasihat pada mereka yang bagus, itu jujur pada mereka, saya akan mengasihimu. Karena saya mengasihi anak saya. Tapi kalau selalu buruk terhadap mereka, bohong kepada mereka, itu pakai mereka dengan itu kata-kata yang jelek, saya tidak suka. Ini sama alasannya. Kita ditebus dari dosa kita hanya karena kita menerima, percaya, tunduk kepada, mengasihi anak yang dia sayang. Itu semua berkat untuk kita itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Hanya melalui dia. Tidak dari fakta-fakta tentang kehidupan dia, tapi dari kita mengenal dia dan menerima dan mengasihi dan percaya dan bersandar pada dia, Allah Bapa. Wah, kalau ini menerima anak saya, mengasihi anak saya juga menerima sebagai anakku di dalam dia. Okay? So ini keselamatan melalui hubungan. Tidak dari filsafat atau teologi. Karena itu banyak orang ke STH akan ke neraka. Karena walaupun mereka tahu banyak teori tentang Allah, tapi mereka tidak mengenal Allah. Mereka jadi sombong, mereka jadi banyak itu karena mereka tahu, saya tahu ini, saya tahu bisa jawab semuanya, tapi tidak mengenal Allah. Tapi orang yang kemarin di pasar yang paling pikiran tidak jelas, yang paling itu pendidikan yang rendah sekali, tidak bisa membaca, tapi mereka hanya saya mengasihi Yesus, saya mau jalan di dalam jalanan dia. Itu Allah menerima mereka sebagai anaknya. Okay? So ini adalah itu jalan keselamatan. Kita lihat lagi itu di Efesus pasal 1 ayat 3. Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam Yesus Kristus kita dapat segala berkat yang rohani di dalam surga. Karena dia duduk di surga dan di dalam kalau kita identifikasikan bersama dia, kalau kita ada hubungan dengan dia, di dalam hubungan itu kita dapat segala berkat. Karena semua berkat kasih kepada Yesus Kristus. Dan itu semua di dalam dia. Dan siapa menerima dia juga menerima segala berkat rohani di dalam dia. Kapan kita jadi itu masih di 1 ayat 12 dan 13. Efesus 1, 12 dan 13. Efesus 1 ayat 12 dan 13. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus oleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. 13. Dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. So Paulus orang Yahudi bicara kepada orang Efesus yang bukan Yahudi dan berkata, waktu kalian dengar itu Injil keselamatan terus. Waktu kalian dengar itu Injil keselamatan di dalam dia. Kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Waktu mereka dengar Injil dan percaya kepada Yesus Kristus, mereka materai di dalam dia. Maksudnya mereka masuk ke dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus, Efesus 1 ayat 3, semua berkat rohani di dalam dia.
Sebelum itu mereka di bawah murka Allah. Itu pasal 2 ayat 1-3, mereka masih mengikuti roh-roh jahat di angkasa, dan itu mereka masih hidup sesuai dengan keinginan daging, dan mereka adalah anak durhaka. Tapi waktu mereka dengar Injil dan percaya, mereka ditransfer kepada di dalam Yesus Kristus, dan di dalam Dia mereka dapat berkat, mereka jadi anak Tuhan, mereka jadi itu yang dipilihan oleh Allah, itu hanya di dalam Dia, semua di dalam Dia. Kalau baca pasal 1 ayat itu 1-12, kita bisa baca semua hal di dalam Yesus, di dalam Yesus, di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Itu dipilih oleh Allah di dalam Yesus. Dipredestinasikan di dalam Yesus, ditentukan di dalam Yesus, diadopsikan itu jadi anaknya di dalam Yesus. Tidak di dalam kita diri sendiri, tapi di dalam Dia. Waktu kita percaya dan masuk kepada Dia, kita dapat semuanya yang berkat. Oke, kita lihat lagi ke Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. So imam besar kita duduk di tahta kasih karunia. Dan kita bisa datang kepada Allah melalui tahta kasih karunia, yaitu tahta untuk imam besar kita. Karena Dia penuh dengan belas kasihan, dan walaupun Dia dicobai sama dengan kita, tapi Dia tidak jatuh. Dia sempurna, dan karena itu Dia layak jadi itu imam kita. Dan kita bisa datang dan dapat pengampunan dan dapat kuasa dan anugerah untuk lakukan kebenaran. So itu tahta kasih karunia. Ini maksudnya kita diselamat melalui datang kepada Yesus. Karena ini waktu kita khotbah Injil di pasar atau di mana, itu sering pakai ayat-ayat dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pakai itu orang Zakheus, atau orang yang lumpuh, atau orang yang buta, atau orang yang Farisi, atau Nikodemus, atau mana saja, mereka datang kepada Yesus. Dan di dalam waktu mereka datang kepada Yesus, mereka bergumul dengan apa? Mungkin mereka sombong, mungkin karena dosa mereka terlalu malu, mungkin mereka berontak sama Tuhan, mereka mengasihi uang, atau apa saja. Tapi kita bisa melihat di dalam cerita-cerita itu bagaimana orang bertemu dengan Yesus yang hidup. Karena sekarang, waktu kita ke pasar, kita mau bawa orang yang duduk di sini, bawa ke Yesus yang hidup, duduk di tahta kasih karunia. Dan bagaimana itu bergumul di mana? Mungkin ini karena dia pahit dengan suami. Ini karena dia sudah jadi budak itu cap tikus. Ini karena dia sudah sombong karena jadi majelis dan sudah ke sekolah Alkitab. Itu apa yang halangan untuk orang ini untuk datang kepada Yesus yang duduk di tahta kasih karunia itu. Dan kita harus bantu mereka dengan ceritanya, itu kasih kita hikmat supaya mereka bisa sadar situasi mereka dan sadar Yesus akan jawab atau respon kepada orang bagaimana. Kalau mereka datang dengan rendah hati, Dia akan kasih belas kasihan. Kalau mereka datang dengan sombong, Dia akan bicara dengan keras. So kita bisa lihat
situasi. Tapi kita selalu ingat, itu orang harus datang kepada Yesus yang hidup. Keselamatan di dalam dia. Kita baca ini di 1 Yohanes. Ini akhirnya. Kita lihat 1 Yohanes pasal 2. Saya mau kita lihat satu seimbangan, I don't know how to say it, satu balance, okay? Kita lihat pasal 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Maksudnya, Yohanes tulis ini kepada gerejanya untuk apa? Jangan berbuat dosa. Ya, ini tujuan dia mau orang Kristen tahu, jangan berbuat dosa. Sudah lahir baru, harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, tidak bisa hidup di dalam dosa lagi. Oke, so ini benar. Orang Kristen tidak harus lakukan dosa, mereka harus lakukan kebenaran. Tapi ada satu ekstrim berkata, ya, karena di dalam Yesus tidak boleh lakukan dosa. Kalau kita lakukan dosa, kita di luar itu seperti ini. Itu orang ada konsep begini. Itu karena dosa memisahkan orang dari kasih Kristus, memisahkan mereka dari itu keselamatan. Okay? Karena itu mereka berpikir waktu Adam berdosa, dia langsung dipisahkan dengan Allah. Tapi kita tahu itu tidak benar. Karena kita tahu waktu Adam berdosa, Allah jauh dari dia, tidak datang dan ngomong dengan dia, ngobrol dengan dia. Itu tidak maksudnya kalau orang lakukan satu berdosa, maksudnya mereka langsung dipisah dan harus lahir kembali lagi. Tidak. Okay? Tapi ini berkata jangan berdosa. Tapi terus, namun jika seseorang berbuat dosa, kita tidak harus lakukan dosa. Tapi kalau orang jatuh dan lakukan dosa, tidak maksudnya mereka bukan Kristen. Tidak maksudnya orang Kristen adalah orang sempurna. Mereka harus hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau mereka lakukan dosa, tidak maksudnya mereka sudah kehilangan keselamatan mereka. Oke, lihat. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, lihat sini. Itu tidak berkata perkara Yesus Kristus ada pendamaian untuk segala dosa. Itu berkata dialah pendamaian. Dia yang duduk di sebelah Allah Bapa, yang sudah mati dengan sempurna di salib, bangkit dan sudah duduk di sana sudah 2000 tahun. Dia adalah pendamaian kita. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah kehidupan. Dia adalah cara bagaimana datang kepada Allah. Dia pendamaian kita. Dan ini berkata, kalau orang Kristen jatuh di dalam dosa, mereka tidak langsung kehilangan itu keselamatan mereka, tapi mereka masih bisa datang kepada takhta kasih karunia, karena mereka ada pengantara di sana yang bersyafaat selalu untuk mereka, dan mereka bisa setiap hari dapat itu belas kasihan yang baru. Kita tidak bisa jadi yang sempurna, dan kita tidak itu ada syarat lakukan sempurna atau akan kehilangan keselamatanmu. Nggak ada. So kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita jatuh, masih ada pengantara di takhta kasih karunia. Tapi orang akan berpikir, ya begitu memang. Dan kalau begitu, maksudnya itu saya ada pengantara, dan ya namun jika kalau saya berdosa, ya saya terus menerus di dalam dosa. Ayat 3, itu ekstrim lain. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya.
Siapa yang berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Seorang akan, kita harus sempurna. Kalau tidak sempurna, kita tidak orang Kristen sejati. Salah. Kita ada pengantara. Kita ada belas kasihan baru setiap pagi. Kita bisa datang kepada tahta kasih karunia dan bisa dapat pengampunan dan kuasa baru. Maksudnya begitu, saya bisa hidup di dalam dosa. Tidak. Kalau orang tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan, mereka selalu berontak sama Tuhan, mereka pendusta dan tidak mengenal Allah. Mereka tidak ada keselamatan. Mereka tidak mengenal Dia. So kita bisa lihat dua ekstrim. Saya bisa hidup di dalam dosa, tidak akan ke neraka. Tidak mengenal Allah. Tidak dapat hidup kekal. Saya harus sempurna. Tidak, kita ada pengantara. Kita bisa datang. So ini harus seimbang. Karena kalau tidak, itu bisa ekstrim. Kita selalu akan berpikir, karena saya tidak sempurna, saya selalu takut ke neraka. Tidak, saya sudah jadi anak Tuhan. Saya tidak sempurna. Tapi saya datang pada tahta kasih karunia, saya dapat belas kasihan yang baru. Tapi karena saya lakukan begitu, saya juga tidak hidup di dalam pemberontakan. Saya tidak itu dengan sengaja itu selalu lakukan dosa. Karena saya ada pengantara, karena juru selamat di sana. Tidak, itu tidak mungkin. Karena hati saya sudah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Sudah jadi ciptaan baru. Walaupun saya jatuh, saya tidak tinggal di dalam dosa. Tapi saya selalu berdiri lagi, berdoa lagi, dan dapat kuasa lagi dari Tuhan. So kita bisa lihat. Tapi dari ini kita bisa lihat, maksudnya itu keselamatan itu melalui Yesus yang hidup. Ini penting karena kita selalu berpikir Yesus mati untuk dosa kita dan saya percaya itu. Itu bukan agama Kristen. Itu hanya filsafat saja. Itu sebenarnya kita percaya maksudnya bersandar kepada Yesus yang hidup dan karena itu kita diterima oleh Allah yang kudus. Dan dapat segala berkat rohani di dalam Dia karena Dia. Kapan? Waktu saya bertobat dan melalui Dia datang kepada Allah. Bisa ada pertanyaan atau kita selesaikan itu. Dia mati untuk dosa kita supaya bisa itu membenarkan itu keadilan Allah, supaya kita bisa lihat itu tahtanya memang dasarkan di atas keadilan dan hukum. Dia mati jadi itu demonstrasi tentang keadilan Allah dan dia bangkit untuk kebenaran kita. Tadi baca di itu Roma 4 ayat 25 dan dia dibangkitkan untuk kebenaran kita. Maksudnya dibenarkan melalui kebangkitan dia. Kenapa? Karena setelah mati dan jadi korban, dia bawa korban itu kepada ruang Maha Kudus dan dia mempresentasikan itu kepada Allah Bapa dan Allah menerima itu untuk orang yang datang kepada Allah melalui dia. So diselamatkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Tidak hanya kematian. Tapi dia mati dan bangkit dan duduk dan jadi pengantara. Dan melalui dia kita dapat keselamatan. Ada pertanyaan atau tambahan? Tambahan saja. Topik ini sangat menarik. Bagi saya topik ini sangat menarik. Karena tadi kita bahas tentang Yesus mati 2000 tahun yang lalu untuk melunasi hutang dosa kita dan banyak berpatokan bahwa dosa kita sudah lunas. Ya. Jadi banyak orang mereka berpatokan bahwa dosa kita sudah lunas. Tapi perbuatan kita yang saat ini, jadi bagian-bagian yang kita sudah tadi baca di Ibrani, di Yohanes, ya menyangkut bagaimana Yesus sudah memberikan hidupnya sebagai persembahan dan sudah tidak ada korban lagi. Jadi perbuatan kita yang saat ini, kalau kita berbuat dosa berarti kita jauh dari kasih Tuhan begitu. Dan diskusi ini sangat menarik sekali untuk bagaimana bisa memahami pengorbanan Yesus dan bagaimana hidup kita
bisa lebih dekat dengan Tuhan dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak membuat kita pergi ke tempat yang telah disediakan. Sesuai perjalanan Yesus harus mati. Ya. Setelah itu Yesus mengambil, Bapa melihat bagaimana Yesus menderita perjalanan dan kehendak Bapa, sehingga semua tergenapi, dan kita sebagai orang percaya yang yakin dan percaya pasti diselamatkan ketika kita meninggalkan hidup lama kita dan mengalami satu perubahan atau lahir baru. Ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kira-kira kalian sudah dilunasi 2000 tahun yang lalu, dan memang dosa itu sudah diampuni dari 2000 tahun yang lalu atau tidak. Nah, ini memang kita juga pikirin bagaimana ya. Tapi Yesus menjalani sebuah keputusan untuk menggantikan apa yang dilakukan pada Taurat itu ya, seperti persembahan lembu ya dan lain sebagainya untuk percikan darah. Dan Yesus sendiri yang memberikan hidupnya untuk melunasi menggantikan persembahan dari lembu itu. Dan firman Tuhan seperti surat-surat Paulus kepada jemaat yang di Korintus yang menjelaskan bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, dan itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya ketika kita percaya bahwa bagian ini yang Yesus lakukan ini, kita pun juga demikian, mungkin kita bisa mengambil hidup kita lebih dekat dengan Tuhan dan benar-benar sehingga kita bisa layak diterima sebagai anak dan bisa melihat rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, saya. Menarik sekali. Ya, ada pendapat atau pertanyaan lain? Ya, baik, terima kasih. Saya hari ini ketika kita turun ke pasar atau ke tempat mana saja kita akan ketemu dengan semua orang, dan paling banyak orang Kristen, mereka punya satu kepercayaan bahwa ketika kita percaya Yesus berarti kita sudah diselamatkan. Apalagi kalau kita percaya Yesus dan Dia sudah mati bagi kita sudah diselamatkan. Ini yang mungkin saya bisa kasih sedikit tips untuk bagaimana kita memberitakan Injil di pasar, bahwa kalau hanya percaya Yesus dan Yesus mati saja bagi kita itu tidak cukup untuk keselamatan kita. Mungkin ada tips yang saya bisa sampaikan. Kita mengingatkan dia bukan sebatas Yesus mati kita diselamatkan, tapi ada bagian yang kita harus kerjakan. Terima kasih. So itu maksudnya tidak hanya Dia mati, tapi kita juga harus lakukan. Itu tadi bilang. Ini memang, dan mungkin sesi yang berikutnya kita akan berkata tentang perubahan di dalam kehidupan kita. Tapi tadi kita tidak bicara tentang itu. Tadi kita tidak bicara tentang kita lakukan apa. Kita bicara tentang pengantara lakukan apa sebelumnya dan sekarang waktu Dia duduk di takhta kasih karunia. Okay? So ini posisi kita atau hubungan kita dengan Tuhan berubah melalui Yesus. Dari itu musuh di bawah murkanya dan jadi anaknya di bawah berkatnya. Itu hanya melalui Yesus Kristus. Tidak karena pertobatan kita. Karena pertobatan kita belum sempurna. Belum cukup. Itu belum, dan kehidupan dan perbuatan kita belum. Itu belum sampai sempurna. Kita masih itu kurang. Masih ada di dalam kita bergumul dengan kesombongan, kita masih bergumul dengan keegoisan, kita masih bergumul dengan hawa nafsu, kita masih bergumul di dalam hati. Kita berjuang, tapi kita tidak selalu menang. Kita bisa jatuh. Maksudnya itu tidak karena perbuatan kita. Saya dengar kalian sering, oh ya tapi perbuatan kita, perbuatan ini. Kenapa kalian selalu berkata begini? Karena situasi di Papua, itu orang percaya dengan sia-sia dan mereka tidak ada iman yang sejati tapi iman yang mati. Dan karena itu kalian selalu lihat sesat itu dan melawan dan selalu fokus kepada perbuatan kita. Karena itu setiap kali, oh itu nggak ada korban kalau kita masih di dalam dosa. Okay? Kita selalu berpikir itu karena kita selalu melawan
masalah itu. Tapi ada satu ekstrim lain. Itu orang tinggal di dalam dosa dan berpikir mereka percaya kepada Yesus. Itu dosa. Kalian selalu melawan. Tapi satu lagi, itu banyak orang berpikir karena mereka sudah bertobat dan sungguh-sungguh mereka diselamat. Tanya orang itu, kenapa hubungan kamu dengan Tuhan? Saya sudah bertobat. Saya sudah baptis Islam, saya sudah rajin di dalam gereja, setiap minggu saya ke gereja, saya tidak lagi rokok, saya tidak lagi mabuk, saya tidak lagi lihat porno, saya sudah siap. Itu bahaya orang itu. Karena tidak percaya Injil. Karena mereka percaya pertobatan. Tapi pertobatan tidak bisa menyelamatkan kita. Pertobatan itu hanya kita tidak lagi berontak sama Allah, tidak melawan Dia. Karena kita takut, Dia Allah, Dia hakim yang adil. Kalau kita melawan Dia, kita pasti kalah. Karena itu kita dengan gemetar bertobat. Tapi itu tidak bisa dapat berkat dari Tuhan. Karena ini harusnya. Dan kita tidak lakukan dengan sempurna. Tapi kita harus datang kepada Dia melalui Yesus Kristus. Melalui Dia. Itu karena itu anugerahnya, karena kasih belas kasihan, tidak karena kita sudah bertobat dan sudah sip. Itu karena Yesus Kristus sudah lakukan semuanya. Kita bangga di dalam Yesus, tidak di dalam pertobatan kita. Dan yang kedua, kalau kita memang bertobat dan memang datang kepada Yesus Kristus, kita memang akan diubahkan, kita akan hidup berbeda. Tapi kita selalu berpikir, itu karena kita sudah bertobat. Salah sekali. Itu seperti kalau Petrus berpikir dia jalan di atas air karena dia turun dari perahu. Itu bodoh. Dia kalau turun dari perahu dia pasti akan tenggelam. So kenapa dia bisa jalan di atas air? Bukan karena dia ada keputusan saya mau turun dari itu perahu yang dosa dan saya mau jalan di atas air. Karena itu saya sudah bisa jalan di atas air. Tidak mungkin. Itu karena Yesus memanggil dia dan dia bersandar dan percaya kepada Yesus. Karena itu mujizat terjadi dan waktu dia turun dari perahu, waktu dia ada keputusan untuk bertobat, Yesus itu bantu dia jalan di atas air. Sama dengan kalau orang ada keputusan untuk bertobat dan mereka bertobat, mereka sudah mampu jalan untuk Tuhan? Tidak, sama sekali tidak. Mereka masih sama. Mereka masih itu orang yang lemah, tidak mampu. Tapi ada satu mujizat. Waktu mereka bertobat dan mereka bersandar hanya kepada Allah yang kudus melalui Yesus Kristus, imam mereka, pengantar mereka, hanya karena Dia, mereka diterima oleh Allah. Hubungan mereka berubah. Posisi mereka berubah. Dan waktu itu berubah, mereka itu menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Yesus Kristus menurunkan Roh Kudus dan kasih hati yang baru dan hidup yang baru dan tuliskan hukum di dalam hati mereka. Dan setiap hari itu hanya karena anugerah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hanya karena kuasa Tuhan di dalam Roh Kudus. Tidak di dalam itu, tidak karena pertobatan kita. Pertobatan hanya keputusan di dalam hati kita, tidak mau melawan Allah lagi. Tapi waktu kita itu ada keputusan itu, tidak maksudnya sekarang kita bisa lakukan. Saya tidak mau melawan Allah, tapi tahu saya tidak mampu, pasti akan itu hidup di dalam dosa kalau Dia tidak bantu saya, kalau Dia tidak menyelamatkan saya. So, kita berdoa dan tutup dan nanti kita bisa bahas lagi. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini kita bisa berpikir tentang firman Tuhan dan bisa lebih mengerti dan bisa kita berharap kami juga akan lebih taat kepada firman-Mu dan percaya kepada firman-Mu supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan bisa hidup sesuai dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kita dan di dalam itu dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Okay, so ini ada 3 jam istirahat ya. 3 jam sampai jam 2. Jam 2 Manokwari, jam 1 Manado. Okay, so jam 2 Manokwari, okay. Tuhan berkati. So jam 1 Manado akan mulai video lagi.